There is a price to pay for everything you gain. Iya, melihat film ini baik di promo ya, yang disebarkan di YouTube maupun film yang ada sekarang ini, memang film ini jelas merusak sebetulnya. Dia berlebihan, melampaui batas, ingin memberikan kerukunan ya, tapi memberikan stereotip yang buruk tentang Islam. Ya, misalnya menusuk pendeta, ya, mengebom gereja. Ya, kasus-kasus itu kemudian diangkat seolah-olah itu menjadi stereotip. Ya, peran-peran Islam digambarkan dengan buruk. Kemudian juga orang murtad dari agama Islam dianggap sebagai hal yang wajar saja. Kemudian semua agama digambarkan menuju pada Tuhan yang sama. Ini ide-ide pluralisme yang sebenarnya sudah ditentang oleh Islam terutama ya. Ya, karena sebetulnya kerukunan itu bisa diwujudkan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing. Jadi itu yang saya katakan tadi, ini berlebihan ingin menciptakan kerukunan tapi justru merusak konsep masing-masing keyakinan pada masing-masing agama, terutama agama Islam. Jadi sangat disayangkan lah film seperti ini disebarluaskan. Dan ini bukan menciptakan kerukunan, justru bisa menimbulkan bahkan bisa merusak kerukunan itu sendiri. Jadi kalau konsep kebenaran pada tiap agama itu dihilangkan kemudian atas nama pluralisme, justru ini yang sangat berbahaya. Itu tidak mungkin setiap agama itu menghilangkan klaim keyakinan. Selama ini tidak ada masalah. Ya, tidak bisa seorang Muslim kemudian dia seenaknya ya, di masjid dia melafalkan Qul Ahad, kemudian di gereja berperan sebagai Yesus. Itu kan kerukunan yang berlebihan. Apa sih yang mau dicapai dengan tontonan-tontonan seperti itu? Cukup dia menghormati orang lain. Ya, padahal jelas sekali dalam ajaran Islam ada tauhid, ada syirik, ya, ada iman, ada kufur. Nah, batas-batas itu yang mestinya dipegang. Jadi kalau produser, ya, penulis, sutradara, pemain juga itu sebagai seorang Muslim seharusnya dia menjaga batas-batas keimanan dia, akidah dia, kapan dia mempertahankan konsep keyakinannya dan kapan dia rukun dengan orang lain. Jadi ini salah kaprah ya, melampaui batas. Dan saya kira ini justru merugikan bagi kerukunan umat beragama sendiri. Jadi sikap umat Islam sebaiknya terhadap ya, sekarang ini era kebebasan ya, era orang boleh menyebarkan apa saja. Ya, sekarang ini kalau menurut saya yang penting setiap Muslim ya mempertahankan keimanannya, ya, tidak tergoda, terjebak, ya, terpesona atau terpeleset lah. Ya, karena kadangkala tontonan-tontonan yang menyesatkan itu dibungkus dengan humor, dibungkus dengan gambaran-gambaran sinematografi yang memancing tawa, sehingga orang lupa bahwa di balik tawa dan canda itu ada sesuatu yang serius. Ya, jadi kalau bagi seorang Muslim sekarang ini ya di era globalisasi, setiap orang bisa nonton, setiap orang bisa produksi apa saja. Sekarang ini ya qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Kalau dibungkus dengan toleransi itu yang mungkin pesan Anda seperti itu. Ya, ini kan kalau saya menyebut zukhrufal qauli ghurura dalam surat Al-An'am 112 bahwa musuh para nabi itu selalu mengungkapkan ya zukhrufal qauli ghurura, kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Mudah-mudahan dia tidak sadar, mudah-mudahan keliru gitu, dan bertobat itu lebih baik daripada membuat mempertahankan hal yang salah. Tapi kita kan cuma bisa mengimbau, karena kita ya sebagai umat Islam, saya mengimbau untuk saya sendiri, ya terserahlah produsernya atau sutradaranya, itu tanggung jawab masing-masing. Jadi keseruan apa
Untuk apa? Buat seruan boykot perlu nggak? Saya enggak. Tidak usah. Saya enggak. Karena sekarang susah. Kita mau apa sih mau diboykot, siapa yang bisa melarang gitu ya. Sekarang ini yang penting masing-masing orang tahulah mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, ya, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana halal, mana haram. Itu yang paling penting. Dan kita menjaga diri kita aja lah. Saya juga menjaga diri saya dari keluarga saya itu. Terserah yang lain kan itu urusan masing-masing. Ya, persoalan masyarakat ini menyangka ini film religius gitu. Ketika mereka Iya, kewajiban dari tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan ya, film seperti ini apa sih kualitasnya, tujuannya apa gitu. bisa nggak ini dikatakan film religius atau ini sebenarnya kampanye pluralisme ya? Ya kalau jelas kampanye pluralisme, bahkan pluralisme yang vulgar gitu. Ini pluralisme bukan pluralisme yang halus, yang menyesatkan, tapi ini sudah vulgar sekali gitu loh dalam mengekspresikan pluralisme yang berlebihan, ya sangat menyesatkan. Itu berlebihan sekali. Sebab dalam pandangan Islam, orang murtad itu serius. Ya, ini nggak bisa dibuat main-main. Ya, orang pindah agama Islam itu dikatakan murtad dan disebut dia kafir. Dan itu bukan kata-kata yang main-main di dalam Islam, kata kafir itu. Tapi dalam film ini dibuat seolah-olah itu bukan hal yang serius. Ya, hal yang biasa saja bahwa orang keluar dari agama Islam, orang murtad. Jadi bisa dikatakan proses pemurtadan melalui film itu gitu. Juga secara Ya, saya anu aja lah menilai apa yang saya lihat dan saya dengar saja gitu. Apa yang dibalik itu ya kita serahkan pada apa namanya, pada mereka lah. Dan saya hanya mengingatkan begini. Menurut saya kita jangan bermain-main dengan kemusyrikan. Ya, karena dosa syirik itu salah satu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi itu tidak bisa main-main. Ya. Dalam surat surat Maryam ayat 88 sampai 91 itu jelas sekali bagaimana Allah mengingatkan melalui Al-Qur'an bahwa Allah itu murka. Ya, karena dituduh Allah itu punya anak. Jadi dalam konsep akidah Islam, dalam konsep tauhid Islam itu sangat jelas. Dan itu kalau seorang muslim ya, seharusnya dia tidak main-main dengan konsep itu. Jadi ini yang kalau soal kerukunan umat beragama, soal toleransi, itu umat Islam nggak perlu diajarkan. Sejak awal umat Islam sudah di Madinah, di Palestina, jauh sebelum orang Barat mengenal keberagaman, kerukunan, umat Islam sudah menerapkan itu. Ya, tapi soal akidah jangan dibuat main-main gitu. Jadi ini yang saya katakan. film ini seperti main-main. Iya, ini dia sudah masuk dalam wilayah-wilayah teologis. Hal-hal yang sebenarnya sangat sensitif. Jadi seharusnya dia masuk aja dalam ruang-ruang sosiologis ya. Ruang-ruang fakta perbedaan. Bahwa adalah ruang-ruang yang antar umat beragama ini bisa bekerja sama. Ya, tapi kan sulit bagaimana misalnya seorang muslimah berkerudung ya, dia bekerja dengan nyaman ya di sebuah restoran yang itu menjual babi. Itu kan bukan contoh yang ideal gitu. Jadi mungkin ada kasus itu, tapi apakah itu sebuah contoh yang ideal dari sebuah toleransi? Ya, itu kan tidak baik ya, seperti itu. Jadi seorang yang murtad ya, dianggap hal yang biasa. Ya, seorang muslim berperan sebagai Yesus. Itu kan nggak biasa. Gitu. Itu bukan hal yang saya katakan, ini bukan wilayah sosiologis lagi. Bukan wilayah toleransi dan kerukunan, ini sudah wilayah teologis yang masing-masing agama punya konsep yang eksklusif, punya konsep yang khas itu. Jadi ini yang salah, saya katakan tadi, ini salah pandang, salah cara melihat. Dia menyangka kerukunan bisa dibangun dengan menghilangkan klaim kebenaran atau truth claim. Ini konsep yang keliru dari pluralisme. Ya, karena pluralisme kalau dimaknai begitu akhirnya semua agama benar. Ya, pada akhirnya ujung-ujungnya ketika mengatakan semua agama benar, agama apa saja benar, ujung-ujungnya orang boleh tidak beragama. Jadi pluralisme dan ateisme ini sangat dekat. Ketika orang mengatakan semua agama benar, dia sudah mengatakan nggak beragama juga nggak apa-apa. Ya, yang penting dia baik sama manusia. Terakhir saya menilai Hanum itu, mungkin ini kan bukan film pertama, Perempuan Bertausodan pun menuai kontroversi. Apakah Hanum sudah? Ya mudah-mudahan dia mudah-mudahan bertobat lah, berubah pikiran lah. Mungkin mudah-mudahan dia seperti film ini kan judulnya tanda tanya. Mungkin dia tidak
dia mendapat informasi yang keliru ya. Dan dia kalau betul-betul mau serius mempelajari Islam ya dia bisa melihatlah, jangan menutup diri gitu. Sikap menutup diri itu kan sikap yang tidak baik.